شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا واستغنى الله والله غني حميد يسبح لله سورة التغابن Surah At-Taghabun Makkiyatun. Ya, surah ini turunnya di Makkah. Au Madaniyatun, ada yang bilang juga surah At-Taghabun turunnya di Madinah. Wahia 18 ayatan, dan ini jumlahnya ada 18 ayat. Yusabbihu lillah, bertasbih kepada Allah. Ma fis samawati wa ma fil ardi, seluruh makhluk Allah yang ada di langit. Wa ma fil ardi, dan seluruh makhluk Allah yang ada di bumi. Bertasbih maknanya ayyunazzihuhu, yakni membersihkan Allah, mensucikan Allah. Maksudnya mensucikan apa? Mensucikan dari apa-apa yang tidak patut kepada Allah. Itu kenapa ketika kita bilang subhanallah, melihat sesuatu yang agung, kita berarti mensucikan Allah, ya, dengan memuji. Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan kita yang kayak begini. Misalnya kita baca subhanallah, pada saat kita melihat sesuatu yang jelek, sebutlah ada orang lahir cacat gitu, kita juga bilang subhanallah. Subhanallah maknanya, misalnya binatang jelek, ada makhluk cacat, itu maknanya maha suci Allah. Jangan kemudian kita bilang, kenapa kok Allah membuat makhluk jelek? Pasti ada hikmah. Paham ya? Jadi Allah itu dibersihkan dari sifat-sifat atau dari sebutan-sebutan dari apapun yang tidak patut padanya. Itu makna subhanallah. Wa utiya bima, disebut dengan lillahi ma, bukan man, ya. Dunaman, tidak menggunakan kata man. Lillahi ma, bukan yusabbihu lillahi man, tagliban lil aktsari, karena makhluk Allah itu lebih banyak yang tidak berakal. Makhluk kalau tidak berakal biasanya disebut dengan ma. Kalau berakal dengan apa namanya? Man. Lalu al-mulku, bagi Allah adalah al-mulku, kerajaan. Walahul hamdu, dan bagi Allah adalah juga segala pujian. Wa huwa, dan Allah ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian
faminkum, maka ada sebagian kalian, kata Allah, kafirun, yang kafir, wa minkum, dan ada sebagian kalian mukminun, yang mukmin. Saudara-saudara, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, ada yang diciptakan kafir, ada yang mukmin. Kenapa Allah menciptakan ada yang mukmin, ada yang kafir? Kata Imam As-Syafi'i dalam hasyiahnya, beliau katakan ay bihasabi ta'alluqi qudratihi wa iradatihi. Semua itu sesuai dengan kudrat dan iradah Allah. Fama qudira azalan min kufrin wa imanin la budda wa an yakuna syakhsu alaih. Orang kalau sudah ditakdirkan pada masa azali dulu dia pasti mukmin, maka dia mati dalam keadaan mukmin. Kalau dia ditakdirkan kafir, pasti mati kafir. Dan itu pasti ada hikmah. Gak boleh protes orang, memang semuanya punya Allah. Gitu. Orang itu kan kalau punya kekuasaan, ya maka tadi semuanya milik Allah. Allah maunya begitu, pasti ada hikmah. Makanya dalam hadis, inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli jannah. Ada di antara kalian yang dia melakukan amal dengan amal ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Ada orang ketika hidup di dunia, kayak ibadahnya luar biasa. Top. Surga itu tinggal selangkah lagi, udah kayaknya pasti masuk surga. Kata kita ibadahnya luar biasa, tapi kayak sebiku alaihi kita, karena dulu sudah ditakdirkan Allah dalam Alkitab di zaman azali di bulan neraka. Fayamalu bi'amali ahli nari fayadkhuluha. Maka menjelang akhirnya dia melakukan perbuatan yang itu adalah perbuatan ahli neraka. Ya akhirnya ya murtad. Ya udah, ya Allah gak nyangka, udah haji murtad. Ada nggak yang begini? Wah itu kan terjadi. Saudara-saudara, sebaliknya, wa inna ahadakum, ada juga di antara kalian, kata Allah, la ya'malu bi'amali ahli nar. Dia melakukan ketika hidup udah perbuatannya udah kayak pasti ahli neraka. Apa maksiat yang dia nggak kerjain katanya? Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai-sampai neraka itu antara dia dan neraka cuma tinggal selangkah lagi doang. Semua dilakoni maksiat. Fayasbiqu alaihi kitab. Ternyata takdir Allah sudah duluan berbunyi, dia ahli surga. Fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Menjelang matinya taubat kalau dia ahli maksiat. Kalau dia orang kafir, menjelang matinya masuk Islam. Akhirnya dia masuk surga. Nah, makanya begini kalau kita bicara takdir, ya, wa'lam annal qismatal wariyah, yang namanya pembagian takdir itu ada 4 syarat. Syakhsun, pertama, ada orang kutiba sa'idan fil azali. Di zaman azali dia ditulisnya orang beruntung, yakni calon ahli surga. Wa yadharu mu'minan wa yamutu mu'minan. Benar. Dia buktinya yang kita lihat ya, imannya bagus sampai mati bagus. Ini yang pertama. Wa syakhsun kutiba syaqiyan fil azal. Ada yang kedua, orang yang ketika hidup dicatat memang dia celaka, udah ahli neraka. Wa ya'ishu kafiran wa yamutu kadzalik. Itu yang dilalah, dia dari mulai hidup udah kafir sampai mati.
ketiga ini, wa syakhsun kutiba syahidan fil azali, ada orang yang di zaman azali dulu di lauhil mahfuz dicatatnya beruntung, kayak isu kafir. Di zaman azali ini dicatat ahli surga, tapi ketika hidup kayak kafir dulu nih, maksiat dulu, kafir dulu. Tapi kalau udah dicatat ahli surga ya tadi, wa yahtimulahu bil iman, ujung-ujungnya tetap happy ending, kayak film aja gitu apa namanya, kayak film itu ujungnya apa namanya, happy ending, masuk surga. Wa hadhihi thalatha kathiratul buku, yang tiga ini, yang model yang tadi itu banyak. Nah, ini yang keempat yang sedikit. Wa syakhsun ya'ishu mu'minan, ada orang dia hidupnya mukmin, wa yakhtimu lahu bil kufri, tapi pas matinya kafir. Nah, ini sedikit. Wa hada andaru minal kibritil ahmari, ini jumlahnya sedikit ya, bahkan daripada al-kibritil ahmar. Kibrit ya, kibrit ya. Kibrit itu apa ya, kalau disebut, kalau bahasa Arab, kalau diterjemahkan kibrit itu sulfur, belerang, tapi warnanya merah. Jarang itu. Mana-mana kalau yang namanya belerang warnanya kuning. Nah, ada belerang warnanya merah, susah sekali kita menemukan. Nah, saudara-saudara, ada yang jarang nanti dalam kehidupan manusia itu, yang kita lihat ya Allah, banyak dia bisa matinya kafir, padahal udah haji segala macam. Kayak begini nih ada, tapi namanya jarang. Yang banyak nih bajingan segala macam, tapi bahkan tadinya kafir, kemudian ujung-ujungnya masuk Islam, itu banyak. Nah, saudara-saudara, mobil jumlah, tapi secara umum karena 3:1. Kan tadi 3:1 ya. Dia dari awal memang udah maksiat murni, makanya kafir, dia mati kafir. Dari awal emang potongannya ahli ibadah, matinya ya ahli ibadah. Lalu yang ketiga, dia dicatat ahli surga. Ya, walaupun kelihatannya naik turun, kadang maksiat, kadang ibadah, matinya masuk surga. Nah, yang ketiga itu jarang tadi kan, yang keempat, maaf, yang jarang, yang benar tadi yang keempat. Hidupnya ibadah, matinya apa tadi kan? Kafir jarang. Wabil jumlah fal khatimatu tadharu as-sabiqah. Ya, secara umum yang namanya, kalau kita mau tanya Pak, katanya husnul khotimah itu rahasia ya? Ya itu betul, husnul khotimah itu rahasia Allah. Tapi ini orang itu sebenarnya bisa dilihat dari awal ini. Kayak orang dagang itu, orang kalau emang dari awal dagang males-malesan itu untuk kaya jarang. Dagang seminggu pulang kampung setengah bulan, gimana mau jadi orang kaya juga? Ketawa ya, yang jarang pulang aja nggak kaya-kaya. Silakan. Nah itu apalagi dagang seminggu, perainya berapa? Bulan gitu. Ya, kata Jum, ono yang jarang pulang aja nggak kaya-kaya. Daripada jarang pulang nggak kaya, mendingan sering pulang nggak kaya, nggak sakit hati. Ini kita lagi cuma bahas kaya. Yang dimaksud di sini adalah tentang akhir kehidupan manusia. Kayak tadi ibaratnya orang kaya itu karena dagang dan juga
Maka ya orang akhir hidup manusia beruntung gak beruntung itu ya kelihatan dari awal. Itu dimaksud oleh Imam Ash-Shari. Makanya dulu Nabi pernah beliau hadir di penguburan jenazah seorang sahabat. Pada saat hadir Nabi, habis dikubur Nabi nggak pulang. Nabi diam. Terus nggak lama Nabi bawa namanya tongkat ya. Tongkat kan kalau zaman Nabi orang-orang tuh bukan kayak serius kan, kadang-kadang ranting dipakai tongkat gitu kan. Ya. Tiba-tiba Nabi membuat garis-garis, digaris seret. Aku gitu digaris, dan saudara begitu digaris, sahabat bertanya, ya, ada apa ya Rasul begini? Kita ini semua sebenarnya hidup itu udah ada garisnya. Ada yang bakalan jadi ahli surga nih, kayak ada garis ini, ada yang bakalan ahli neraka, ada yang beruntung, ada yang celaka. Ini mirip ayat ini, faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sahabat tadi polos, nah ya Rasul, kalau orang itu katanya udah ada garisnya, nah terus buat apa kita ini katanya capek-capek berikhtiar beramal? Afala nattakilu ala kitabina, dalam riwayat lain, afala namkuthu ala kitabina. Kita kalau gitu pasrah aja dah, umma takdir wae gitu. Kalau orang udah dicatat bakalan kaya, bakalan miskin, ngapain capek-capek kalau udah dicatat miskin? Biar jarang pulang dulu miskin, mendingan pulang aja. Ini ibarat anak dagang gitu ya. Ngapain kalau orang sudah dicatat katanya dia bakal jadi penghuni neraka, kalau dia capek-capek buat apa? Percuma dong sholat. Jadi pertanyaan itu lazim keluar, karena manusia begitu. Hadirin, Nabi bilang begini, kata Nabi, lah gak begitu, balik malu, gak begitu. Orang itu harus ikhtiar, kata Nabi. Ini orang berjawab, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena manusia itu kata Nabi pada dasarnya, pada prinsipnya muyassarun, diberikan kemudahan, lima khuliqalah, untuk mendapatkan takdirnya. Begini Nabi kemudian jelaskan lebih rinci. Barang siapa orang yang memang ditakdirkan menjadi penghuni surga, delalah ketika hidup di dunia dia diberikan hidupnya itu rajin ibadah, gitu. Dan ketika orang ditakdirkan jadi penghuni neraka, yang delalah ketika hidup di dunia dia itu ya isinya ya maksiat, atau dia lahir dari orang yang bapaknya kafir. Emang udah begitu dari surga. Tapi kalau orang udah ditakdirkan ahli surga, yang delalah dia rajin ngaji. Bahkan ada kata dia tadinya awalnya dari keluarga yang kafir itu, ya delalah dia dapat hidayah. Inilah hikmah daripada ayat walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Jadi kata Allah, kalian diciptakan Allah memang dari sananya ada yang kafir, sudah ditakdirkan. Ai fi aslil khilqah, yakni pada awal pada awal perciptaan, aslil khilqah, ya, summa yumituhum, kemudian kemudian mereka mematikannya, wa yu'iduhum ala talik, dan mengembalikannya
sesuai dengan takdirnya, ya. Sesuai dengan apa tadi? Takdir. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan manusia itu ya bima ta'maluna basir, dengan apa, maaf, wallahu dan Allah bima ta'maluna, dengan apa yang kalian lakukan, basirun, Allah Maha mengetahui. Khalaqas samawati, dialah Allah khalaq yang telah menciptakan as-samawati, langit, wal arda, dan bumi, bil haqqi, dengan hak, dengan satu tujuan atau hikmah, kemana hak. Wasawwarakum, lalu Allah menciptakan kalian, fa'ahsana suwarakum, dan kemudian membuat bentuk kalian begitu indah. Irja'ala syaklal adami ahsanal ashkal, ya. Karena Allah telah menjadikan syaklal adami, bentuk manusia itu paling bagus di antara makhluk yang lain. Yang manusia paling bagus di antara makhluk yang lain. Makanya kalau ada manusia nggak mensyukuri fisiknya, dia nggak syukur, udah paling cakep kita. Jangan bandingin sama sesama manusia, bandinginnya sama yang lain. Ya, makanya orang itu mencintai diri. Kata orang di pesek, kata orang dia itu, lu udah masih cakep, ada lebih pesek dari itu. Ya, ada. Sepesek-peseknya manusia ngomongnya pesek manusia. Sehitam-hitamnya manusia sama lutung gimana? Semua pasti. Ya'lamu ma fis sama wa ilaihil masir, dan kepada Allah lah al-masir, tempat kembali manusia. Saya minta maaf, saya tadi ngaji dari jam menjelang asar itu kayak gini semua, dari Samsung sampai sekarang saya duduk gitu kan. Jadi total itu udah hampir 4 jam non-stop dari sekarang sampai kelelahan di saya. Ya'lamu ma fis samawati wal ardi, Allah Maha tahu ma fis samawati, tentang apa yang ada di langit, wal ardi, dan apa yang ada di bumi. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'alimun, wa ya'lamu, dan Allah Maha tahu ma tusirruna, apa yang kalian rahasiakan, wa ma tu'alimuna, dan apa yang kalian perlihatkan. Lah yang kalian sembunyikan aja Allah tahu, apalagi yang disebut, apalagi yang diperlihatkan. Tidak ada. Semua sudah diperlihatkan Allah Maha tahu. Wallahu, dan Allah alimun, Maha tahu, bidzatis suduri, dengan apa yang ada di dalam hati manusia. Ay bima fiha, yakni dengan apa yang ada dalam hati manusia. Minal asrari, baik itu yang bersifat rahasia, wal mu'taqadati, maupun yang bersifat keyakinan, yang diyakini. Mohon maaf ya, orang kalau Islamnya bohongan, Allah Maha tahu. Dia Islamnya bohongan, misalnya gak beneran itu iman, Allah tahu, walaupun ngomong manis, Allah Maha tahu. Alam yatikum, tidakkah pernah datang kepada kalian, ya kufar Makkah, hai orang kafir Makkah, naba'ul ladzina kafaru, ay khabarul ladzina kafaru, cerita tentang orang-orang kafir, min qablu, sebelum kalian, fadzaku wa bala amrihim, maka mereka merasakan balasan dari kekufuran mereka, ay uqubata kufrihim fid dunya,
walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun alimun adalah azab yang pedih, ay mu'limun yang menyakiti. Hai orang kafir, apakah pernah sampai kepadamu cerita orang-orang kafir sebelum? Ini kafir Mekah. Ya, ini ayat Allah mengatakan kepada orang kafir, maka lu belum pernah dengar enggak? Orang yang kafir sebelummu kayak gitu, kemudian mereka mendapatkan apa tadi siksa. Dzalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum, ay adzabud dunya. Siksa itu bi annahu, kenapa datang pada mereka, dhamirusya kanat ta'tihim, dulu datang pada mereka rusuluhum, para rasul. Rasul yang datang pada mereka bil bayyinat, membawa mukjizat dan hujjah, ay al hujjah al-zahirah yang nyata ala iman. Faqalu, ketika diutus utusan mereka bilang, abasyarun yahduna, abasyarun, apakah manusia, urida bil jinsu, maksudnya kenapa yang dijadikan rasul jenis manusia bukan malaikat? Yahduna, kok bisa manusia memberi hidayah? Pengennya malaikat, sombong banget. Jadi sama kalau ada orang yang suka sombong ya. Fakafaru, maka mereka kufur. Wa tawallahu, dan mereka berpaling anil imani, dari iman. Wastaghnallahu, dan kemudian ya mereka merasa wastaghnallahu, dan Allah juga tidak butuh an imanihim. Jadi saudara, kalau ada orang merasa ya dikira Allah butuh iman kita, enggak, Allah enggak terpengaruh. Orang sedunia dikafir semua, Allah enggak terpengaruh, tetap Allah Maha Mulia. Wallahu, karena Allah ghaniyun an khalqihi, Allah tidak butuh atas makhluknya. Hamidun, dan Allah ay mahmud, dipuji fi af'alihi, dalam segala perbuatan. Nah hadirin, yang dimuliakan Allah, ini 6 ayat di awal surah At-Taghabun ini menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya maha kuasa. Allah itu tak butuh atas keimanan hambanya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, dibikin kafir, dibikin mukmin, itu terserah Allah aja. Ada hikmah yang dimana Allah mau gitu. Gak nyampe kita gak nyampe. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa sampai sini.